Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Jemaat dan simpatisan GKI Sumut Tanjung Rejo Medan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah bagi kita semua. Di tengah-tengah kondisi masyarakat dan bangsa kita yang menghadapi dan mencegah penularan COVID-19, jemaat dan simpatisan GKI Sumut Tanjung Rejo Medan, kami harapkan tetap bersemangat, tetap kuat dan teguh, dan menjalankan hidup tetap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perayaan Paskah ini, kami mengharapkan jemaat dan simpatisan jemaat GKI Sumut Tanjung Rejo Medan tetap tekun beribadah dan tetap bersyukur. Biarlah Paskah atau kebangkitan Yesus ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari kita. Kami dari Majelis Jemaat GKI Sumut Tanjung Rejo Medan mengucapkan selamat beribadah dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Haleluya. Terpujilah Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah memberikan kehidupan dan harapan baru. Dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Allah telah menjadikan kita milik kepunyaannya. Dia telah mengeluarkan kita dari kegelapan. Dia telah menjadikan kita terang untuk dunia ini. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Haleluya. Mari kita awalkan dengan kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 188. Kristus bangkit seorang, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Marilah kita habiskan ibadah Minggu Paskah ini dengan menyatakan dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan bagi kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Kemuliaan hanya bagi namamu ya Allah Bapa, sebab pada hari ini Engkau telah menang atas kematian, membangkitkan Yesus dari kubur dan memberikan kami hidup yang kekal. Haleluya, kasih-Mu menghidupkan kami. Kemuliaan hanya bagi namamu ya Kristus. Demi kehidupan dan keselamatan kami, Engkau merengkuh kematian dan membukakan gerbang menuju kehidupan yang kekal. Haleluya, kasih-Mu menghidupkan kami. Kemuliaan hanya bagi namamu ya Roh Kudus. Engkau memimpin kami ke dalam kebenaran, menuntun hidup kami ke dalam terang-Mu, dan mengundang kami menjadi pancaran kasih-Mu.
Haleluya, kasih-Mu menghidupkan kami. Selamat Paskah. Suar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun surya tidak menjaganya. Warna-warnanya berkilau, agar orang hilang di lautan yang gelap. Kasih-Mu dalam kebangkitan Kristus adalah kemenangan dan sukacita sejati bagi dunia. Mencari anak-anak-Mu yang terhilang, membuka mata anak-anak-Mu yang berputus asa. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ia yang bangkit datang memberi harap. Ia yang bangkit datang mengobarkan hati. Ia yang bangkit datang membawa kekirangan. Ia yang bangkit datang memancarkan kehidupan. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 194. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang menibakan kami di pagi hari yang sangat indah ini. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan ibadah. Bapa di dalam surga, dalam ibadah yang kami lakukan, baik di dalam gereja ini maupun jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing, marilah Engkau melawat seluruh jemaat Tuhan yang rindu mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan di dalam kondisi saat ini, di mana bangsa dan negara kami beserta seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir Tuhan menyertai dan melindungi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami jemaat Tuhan. Kami bermohon kepada Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar, itu menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan saja. Apapun yang kami alami dalam kehidupan ini, biarlah kami selalu bersandar harap terhadap pertolongan Tuhan saja. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Kuasai hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengar mampu kami pahami, mampu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan saja. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Hendrik Sipahuta, yang akan menjelaskan firman Tuhan bagi kami seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memperlengkapi beliau, kiranya Tuhan memampukan beliau, agar firman yang akan disampaikan beliau seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sebagai bacaan pertama dalam ibadah Paskah minggu ini tertulis di kitab Yesaya pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-6 sampai 9. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bertemu, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bertemu dan bersungsung, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain pergabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan Mazmur 114. Di hadapan
tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada. Bacaan ketiga yang diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 49. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia layak datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami,
sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita dalam ibadah Minggu Paskah ini masih bisa bertemu meskipun secara online.
tidak bisa bersama-sama secara fisik, tetapi sukacita dari Tuhan dalam Paskah ini masih tetap dapat kita rasakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita baca dalam firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah Paskah kita di hari ini, yang diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-25 ayat 6 sampai ke-9, yang merupakan nubuatan dari Nabi Yesaya tentang bagaimana Allah akan mengubahkan duka cita, kesengsaraan dan penderitaan mereka menjadi sebuah sukacita, sebab Allah akan mengadakan sebuah perjamuan besar bersama dengan seluruh bangsa-bangsa, dan Dia akan menghilangkan duka perkabungan dari kehidupan banyak orang. Dan juga dari kitab Mazmur, dan kemudian dilanjutkan dari pembacaan firman Tuhan dari surah 1 Korintus 5 ayat 6b sampai 8, bagaimana Allah juga melalui Rasul Paulus mengingatkan sebuah perubahan dalam kehidupan manusia yang merasakan kemenangan sukacita sejati ketika Allah telah memberikan bagi kita berita Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini kemudian semakin diperjelas kepada kita dalam pembacaan Injil kita hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 49, yaitu kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan Dia menunjukkan dirinya kepada para murid saat itu. Dan tema pemberitaan firman Tuhan hari ini berkata, kemenangan sejati, sukacita sejati. Kemenangan sejati, sukacita sejati. Saudara-saudara terkasih, kalau kita coba pahami tema pemberitaan firman Tuhan hari ini yang berkata kemenangan dan juga sukacita, dan kalau kita perhadapkan dengan Injil Lukas pasal 24 tadi, saya mencoba mengambilnya dan melihat nuansa kemenangan ini, nuansa sukacita ini. Saya mau ajak kita langsung melihat ayat yang ke-34, di mana ada nuansa kemenangan dan sukacita yang dirasakan oleh para murid saat itu. Ayat 34 berkata kepada kita, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah ungkapan dari para murid yang telah melihat, menyaksikan, bahkan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Coba kita renungkan Bapak Ibu, ketika mereka katakan hal seperti ini, kira-kira apa yang mereka mau ungkapkan? Kira-kira apa yang mereka mau katakan kepada para murid saat itu? Saya mau bilang begini, ketika mereka katakan sesungguhnya Tuhan telah bangkit, ini mau menggambarkan bagaimana perubahan suasana hati mereka, suasana hidup mereka yang dulunya, yang tadinya mereka merasakan duka, mereka merasakan kalah, mereka merasa hilang segala sesuatu harapan mereka. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan, akhirnya mereka merasakan bahwa kemenangan dan sukacita itu telah muncul kembali. Memang tidak bisa tidak, Bapak Ibu saudara terkasih, kehilangan seseorang yang sangat kita kasihi, kehilangan seseorang yang sangat dekat dengan kita, kehilangan seseorang yang selama kita jadikan idola dalam hidup kita, bahkan panutan dalam hidup kita, tentu akan membuat orang merasa berduka dan lain sebagainya. Kita bisa juga lihat bagaimana situasi para murid ketika mulai Yesus ditangkap, diadili, kemudian sampai Dia disiksa dan sampai kemudian Dia mati. Para murid merasakan apa? Mereka merasa kehilangan. Selama ini harapan-harapan yang mereka bangun bersama dengan Tuhan, selama ini sukacita yang ada dalam diri mereka bersama dengan Tuhan pupus sudah. Di depan mata mereka sendiri Yesus ditangkap, diadili, bahkan sampai mati Dia disalibkan. Mereka berpikir mereka harus kembali kepada kehidupannya yang lama sebelum bertemu dengan Yesus. Ada yang kembali dalam kehidupan pekerjaan yang lama, ada yang berkumpul di tempat untuk saling menguatkan, untuk saling menopang, dan lain sebagainya. Dan pada hari itu, ketika mereka dalam suasana yang sangat-sangat berduka, disinilah Tuhan hadir. Disinilah Tuhan menunjukkan dirinya yang telah bangkit, yang telah mengalahkan kematian.
Dan kalau kita perhatikan dalam perikop kita hari ini ada dua kisah sebenarnya. Pertama, kisah ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada dua orang murid yang berjalan menuju Emmaus, dan juga ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada ke-11 murid yang sedang berkumpul pada satu ruangan. Kedua kisah ini sama-sama ingin memperlihatkan kepada kita betapa kehadiran dan kebangkitan Yesus ini mengubah suasana kehidupan mereka. Mereka kembali merasakan bahwa hidup bersama dengan Tuhan ternyata tidak sia-sia. Kemenangan mereka rasakan, sukacita mereka alami. Mari kita perhatikan firman Tuhan bagian pertama, perikop yang pertama. Dikatakan dalam bagian awal nas bacaan kita, ada dua orang murid Yesus yang berjalan menuju Emmaus, kira-kira 6 mil dari Yerusalem, dikatakan di sana. Mereka berjalan tetapi dengan muka yang murung, dengan harapan yang tidak ada, dengan keputusasaan. Sebab apa? Yesus sudah mati, mereka pikir. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga mendengar berita tentang kebangkitan Yesus. Ada apa sebenarnya ini? Yesus sudah mati, tetapi tiba-tiba 3 hari kemudian mereka mendengar berita tentang kebangkitan Yesus. Mereka belum bisa pahami sebenarnya apa maksudnya. Maka ketika mereka dalam situasi seperti itu, sambil berjalan mereka menuju Emmaus, Yesus dikatakan datang kepada mereka, tetapi mereka tidak bisa mengenal, mereka tidak bisa melihat, dan mereka tidak tahu siapa orang yang datang bersama dengan mereka. Siapa orang tersebut? Memang firman Tuhan mengatakan karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada penafsir mengatakan bahwa yang menghalangi mata mereka adalah semacam seperti kabut. Tetapi ini situasinya terjadi pada sore hari. Kabut rasa-rasanya tidak ada pada sore hari. Tetapi terlepas dari apapun yang menghalangi, apakah kabut atau yang lain, saya mau lihat sesuatu yang menghalangi mata mereka adalah perasaan mereka sendiri, pikiran mereka sendiri. Maka ketika Yesus datang kepada mereka dalam perjalanan mereka menuju Emmaus, mereka tidak bisa mengenal Yesus. Ini menjadi sebuah gambaran dalam kehidupan kita. Betapa sering juga kita cenderung berada dalam situasi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Kita merasa hidup penuh dengan beban, kita merasa hidup penuh dengan penderitaan, dan kita tidak tahu, tidak merasakan Yesus ada bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu Yesus menemani kita. Kita tidak tahu bahwa Yesus juga berjalan bersama dengan kita. Beban-beban, kekhawatiran, ketakutan yang selama ini mungkin menguasai hidup kita membuat kita tidak bisa melihat hal itu. Bahkan sampai Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh." Keadaan seperti ini, saya coba gambarkan situasi yang menekan kehidupan dunia saat ini. Orang-orang yang merasa khawatir, cemas, takut oleh pandemi COVID-19. Di manakah Tuhan? Tapi dalam berita Paskah ini, dalam berita kebangkitan dan kemenangan ini, adakah kita bisa melihat Yesus ada bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita? Bahkan mereka terus berjalan sampai ke tempat yang mereka tuju, dan mereka tidak merasakan, tidak tahu Yesus bersama dengan. Bahkan ketika mereka makan pun mereka belum tahu. Sampai akhirnya ketika tiba-tiba Yesus hilang dari pandangan mereka, baru mereka berkata, "Bukankah dari tadi hati kita bergetar ketika kita berbicara dengan Dia?" Ada sebuah proses yang cukup panjang memang. Proses yang mereka harus jalani ketika mereka untuk bisa mengenal Yesus yang ada bersama dengan mereka. Tetapi akhir ending dari proses tersebut adalah mereka berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit, sesungguhnya kemenangan telah dianugerahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Sesungguhnya sukacita itu ada bagi orang yang mau yakin dalam imannya bahwa Yesus telah bangkit." Kebangkitan Yesus mengubahkan perasaan mereka menjadi yakin kembali. Seharusnya juga kebangkitan Yesus yang kita ingat pada hari ini mengubahkan iman kita menghadapi situasi yang sulit. Bahwa kita tidak berjalan sendiri, bahwa kita tidak dibiarkan Allah menghadapi permasalahan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Sebab tidak ada hal yang kita mampu
untuk melakukannya menghadapi situasi saat ini. Tapi kita percaya Tuhan akan membantu setiap kehidupan kita. Sebuah perubahan besar telah terjadi bagi 2 orang murid yang berjalan menuju Emmaus. Masalahnya masih ada lagi yang Tuhan mau ubahkan. Ada lagi orang-orang yang Tuhan memperlihatkan kemenangannya menghadapi maut, menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan. Itu murid-murid yang sedang berkumpul pada satu tempat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam ayat 36, ketika 2 orang murid telah mengabarkan kepada para murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit, mereka terlibat dalam pembicaraan, mereka merasa bingung, mereka yakin atau tidak. Tiba-tiba dikatakan dalam ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kepada murid-murid yang lain, Yesus juga tampakkan dirinya, Yesus juga perlihatkan kebangkitannya, dan juga kita percaya juga kepada kita saat ini, damai sejahtera bagi kamu yang sedang dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain-lain. Damai sejahtera bagi kamu. Di dalamnya ada suasana kemenangan. Di dalamnya ada suasana sukacita. Damai sejahtera. Ketika kita merasa kehilangan damai sejahtera saat ini, ketika kita merasa damai sejahtera telah hilang dari hidup kita oleh karena situasi, tapi Tuhan kembali berkata kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, apakah kita merasa saat ini damai sejahtera itu hadir bagi kita, menguasai hidup kita, mengubahkan hidup kita dari yang tadi kehilangan harapan, sekarang punya harapan bersama dengan Tuhan. Dari yang tadi putus asa, sekarang kita melihat bahwa Tuhan berkarya, bahwa Tuhan akan bukakan jalan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa keluar dari situasi yang menekan saat ini. Dan Yesus bukan hanya berkata damai sejahtera bagi kamu, tapi Dia perlihatkan buktinya, ini aku yang telah bangkit, aku yang telah menang dan menganugerahkan kemenangan itu kepada kamu. Aku yang telah membawa sukacita kepada kamu. Lihatlah tangan dan kakiku. Awalnya para murid masih belum percaya. Mereka masih bingung. Benarkah ini? Benarkah Yesus yang telah menang, yang telah bangkit? Atau hanya sebuah penampakan? Atau hanya hantu? Tapi Yesus kembali katakan, kalau hantu tidak ada daging dan tulang, masih kurang. Kemudian Yesus lagi bilang, adakah makanan bagi? Bukti yang Tuhan perlihatkan kepada para murid. Kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah slogan kepada kita, Yesus telah bangkit, Yesus telah hidup kembali, Yesus telah menang kembali, tetapi Yesus perlihatkan bukti kepada para murid dan kepada kita juga. Saya percaya Yesus akan perlihatkan bukti kepada kita. Kita tinggal berharap, kita tinggal percaya, sembari terus bergumul dalam iman kita, mengharapkan Tuhan akan memperlihatkan bukti yang sangat indah bagi kita. Dan akhirnya para murid percaya. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus yang membawa kemenangan dan juga sukacita ini bukan hanya bersifat indikatif kepada kita, bukan hanya menenangkan pikiran kita, bukan hanya membuat kita nyaman sesaat saja, tidak. Tetapi kalau kita perhatikan dengan jelas, firman Tuhan ayat ke-48 berkata, kemenangan dan sukacita itu, Yesus katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari kemenangan yang Tuhan telah anugerahkan. Kamu adalah saksi dari sukacita yang Tuhan telah anugerahkan. Dan kamu harus saksikan kepada banyak orang. Ini juga menjadi sebuah panggilan bagi kita. Bagaimana kita menyaksikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang lain, yang juga mungkin masih dikuasai kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan dalam situasi saat ini. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka,
kabar-kabar kemenangan. Lakukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang mendatangkan sukacita. Inilah makna Paskah yang bisa kita aminkan pada hari ini. Kristus telah menang. Kristus telah bawa sukacita. Dan kemenangan serta sukacita itu ada dalam hati kita. Dan kita menjadi saksi bagi setiap orang. Jadi saya bayangkan, kalau tadi misalnya sebelum kita mendengar firman Tuhan, wajah kita mungkin masih diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan, perasaan kita bangkit kembali. Iya, kita telah dimenangkan. Kita telah diberikan sukacita. Maka apapun situasi yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Kita masuki saat ini. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita masuki syafaat kita. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kristus telah bangkit. Itu bukan hanya sebuah perkataan bagi kami, tapi menjadi sebuah kenyataan. Kristus telah bangkit. Artinya, Engkau telah memenangkan kematian. Engkau telah memenangkan penderitaan. Engkau telah mengalahkan kuasa maut yang selama ini membayang-bayangi kehidupan kami manusia. Kebangkitan menjadi sumber kemenangan bagi kami. Kebangkitan menjadi sumber sukacita bagi kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa, sebab kami Tuhan masih anugerahkan kebangkitan. Jikalau Tuhan tidak bangkit, maka hidup kami pun selamanya akan terus dikuasai oleh kematian. Maka hidup kami pun selamanya tidak akan pernah lagi merasakan sukacita sebagaimana yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Maka biarlah di hari yang indah ini, di Paskah ini, kami mau bersukacita, jiwa kami bersorak-sorai oleh karena kemenangan dan sukacita yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami melalui peristiwa kebangkitan-Mu. Terlebih ya Tuhan, dalam situasi saat ini, oleh karena pandemi COVID-19, ada banyak orang yang merasa takut, cemas, khawatir dalam kehidupannya. Tapi di hari ini, kembali Tuhan ingatkan kami bahwa kami tidak menghadapinya sendiri, bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami, bahwa Tuhan merasakan apa yang kami rasakan. Dan disitulah ya Tuhan, Engkau ingin ubahkan semuanya menjadi hal yang baru bagi kami. Bapa di surga, syukur dan terima kasih jika pada hari ini kami masih bisa merasakan sukacita dan kemenangan Paskah ini. Kalaupun kami jemaat Tuhan tidak bisa bersama-sama dengan saudara kami di tengah-tengah rumah ibadah, kalaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing,
tetapi kami tidak kehilangan makna kemenangan dan sukacita yang sejati yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam peristiwa Paskah ini. Bangkitkan kami kembali ya Tuhan menghadapi situasi ini. Yakinkan kami Tuhan dengan iman percaya kami bahwa Tuhan akan halalkan semuanya dan Tuhan akan kembalikan kehidupan kami sebagaimana biasanya. Dalam peristiwa Paskah ini juga Tuhan, kami datang kepada membawa setiap harapan, beban hidup kami yang kami percaya Tuhan mampu memenangkannya. Oleh karena itu Tuhan, sendengkan telinga mendengarkan setiap seruan kami dalam siapa ini. Kami mau serahkan kepada Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi pemulihan. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan dan pemulihan yang prima bagi fisik mereka, sehingga mereka mampu menghadapi situasi yang sulit saat ini. Kami serahkan Tuhan saudara kami Bapak Hotman dan Tamubodo, anak kami Stephen Jayadi, anak kami Amsal Simanjuntak, Bapak Menstar Simanjuntak, Ibu Lamina Susi, Ibu Aji Sumora, Ibu Tukio, Jerry Sumora, Bapak dan Ibu Ahmad Darmoyo, Ibu Jewe Aritoma, Bapak Sutoyo, Bapak Wasa, Ibu mertua dari Bapak Penatua Harya Sempana Ginti, Ibu dari Ibu M Saragi, Bapak dari Bapak T Pangarikuan, Bapak Pandapotan Sumora, Ibu dari Bapak Roy Sialata, Ibu SM Bapak. Biarlah ya Tuhan, oleh karena kasih karunia memberikan kepada saudara-saudara kami tersebut kepulihan. Kami yakin kuasa Tuhan mampu, bahkan kematian pun Tuhan mampu kalahkan. Kami juga menserahkan kepada Tuhan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang telah menginjak usia lansia, jemaat-jemaat Tuhan yang telah tua oleh karena keterbatasan fisik mereka, bahkan tubuh mereka begitu rentan penyebaran COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melindungi, menyertai dan menjaga kehidupannya. Kami percayakan Bapak, kehidupan Bapak dan Ibu Ahmad Darmoyo, Bapak dan Ibu Jonathan, Ibu Puspo Sedirmo, Ibu Asi Manjuntak, Bapak dan Ibu Poli, Bapak Yakub Ustaz, Ibu Aritona, Bapak dan Ibu T. Kampunan, Bapak dan Ibu Effendi Simurian, Ibu L. Tobi, Ibu Immanuel Ginting, Ibu Edi Poluan, Ibu Edi Suparman, Bapak dan Ibu Tukio, Bapak Sutoyo, Ibu Bambang Supeno, Bapak dan Ibu Pendeta Emeritus Thomas Suparci, Bapak Budi Sunarto, Bapak dan Ibu Susanto Daniel, Ibu Ajis Tumora, Bapak dan Ibu P.L. Panggabean, Ibu Susilo Wardono, Bapak dan Ibu Kasian Pun, Bapak dan Ibu Weli Kristanto, Bapak Suwito, Bapak Wiro Suharto, Ibu Wagino, dan juga ya Bapak, para orang tua kami, orang tua jemaat Tuhan yang berada jauh dari kami, mungkin berada di kampung halaman dimanapun mereka berada dan siapapun Tuhan, Tuhan memberkati, menjaga kehidupan mereka. Kami juga serahkan kepada Tuhan kondisi dunia saat ini, di mana pandemi COVID-19 begitu menakutkan bagi seluruh orang. Tuhan, kami percayakan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, mereka yang sedang berjuang untuk pulih kembali. Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan sertai mereka, dan biarlah Bapa, oleh karena karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, memulihkan kembali kehidupan mereka. Kami juga serahkan ya Bapa, para tenaga medis, dokter, perawat, dan juga sukarelawan yang mempertaruhkan hidup mereka untuk merawat orang-orang yang terpapar COVID-19. Bapa di surga, lindungi mereka, sertai kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh pakai menjadi alat Tuhan
menyatakan kasih dan anugerah. Kami juga serahkan Bapa, bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang bersusah payah untuk menekan penyebaran COVID-19. Tuhan berikan bagi mereka semangat, kekuatan, sehingga dalam setiap kebijakan-kebijakan mereka mampu membawa bangsa negara kami keluar dari permasalahan yang menekan saat ini, bahkan terlebih daerah kami Sumatera Utara. Tuhan juga kiranya memberkati, dan kami juga menyerahkan kepada Tuhan gereja-gereja Tuhan di muka bumi, terlebih khusus gereja Tuhan GKI Sumut, Sesinode, Klasis, dan juga jemaat-jemaat lokal yang tetap beribadah di rumah masing-masing. Kerinduan hati kami yang Tuhan begitu besar untuk boleh beribadah kembali di gereja. Tapi biarlah, meskipun kami melakukan dari rumah masing-masing, pujian kami, syukur kami tetap hanya kepada Tuhan. Kami percaya saatnya akan tiba, kami boleh kembali berkumpul di rumah, menaikkan pujian, nyanyian syukur kami, bahkan boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat Tuhan GKI Sumut Tanjung Rejo, dari anak, remaja, pemuda, yang dewasa hingga yang tua, dalam aktivitas mereka juga Tuhan, Engkau kiranya memberkati kehidupannya. Bahkan juga biarlah kondisi saat ini, di mana banyak jemaat Tuhan yang harus bekerja dari rumah mereka masing-masing, bahkan anak-anak jemaat yang melakukan pendidikan mereka dari rumah mereka masing-masing. Tuhan, biarlah boleh dilakukan semua itu dalam tanggung jawab dan untuk kebaikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur kepada-Mu. Maka dengarkanlah doa ini yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami yang telah hidup, yang telah bangkit, yang memberikan kemenangan dan sukacita sejati bagi kami, yang mendengarkan doa kami dan menyempurnakannya dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Oleh-Mu kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari mengumpulkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan, sebab Dia telah memberikan kemenangan dan sukacita sejati kepada kita melalui kebangkitannya, dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, terang kebangkitannya melenyapkan segala takut dan kekhawatiran. Maka syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari PKJ 91. Haleluya,
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, yang telah memberikan kesempatan yang sangat indah bagi kami untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kami sampaikan kepada Tuhan, dari-Mu jualah datangnya. Berkatilah Tuhan persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang menyampaikan persembahan ini. Berkati pekerjaannya, berkati kehidupannya, agar untuk hari-hari mendatang dapat memberikan yang terbaik lagi untuk Tuhan. Tuhan juga yang memberikan hikmat dan marifat daripada-Mu kepada majelis yang akan mengelola persembahan ini, agar peruntukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan di tengah-tengah gereja Tuhan dan di seluruh dunia ini. Inilah dua permohonan kami Tuhan, yang kami panjatkan ke hadapan-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus sudah bangkit. Ia hidup dan mengalahkan kematian. Ia menang. Ia hidup selama-lamanya. Sebarkanlah kabar kasih dan sukacita ini. Kabarkanlah berita kemenangan dan sukacita kemenangan Tuhan ini kepada dunia, sehingga setiap ciptaan senantiasa bersorak dan bernyanyi gembira. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan bagi kita, PKJ 178.
hidupku berarti tanah hidupnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukurlah kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian terus menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Kiranya Yesus Kristus yang telah menang atas dosa dan kematian menjaminmu untuk terus merayakan sukacita Paskah. Kiranya Roh Kudus, pemberi segala terang dan kedamaian, membarui hatimu di dalam cinta Allah, dan Allah yang Maha Kuasa terus memberkatimu, memancarkan terang Paskah bagi seluruh bangsa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. 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 Amin. Shalom, selamat Paskah bagi kita seluruhnya.